Hari ini kita akan membahas tentang manajemen memori. Seperti teman-teman sudah ketahui, memori itu kan pusat dari operasi dari sistem komputer. Nah, si memori sendiri ini terdiri dari array yang sangat besar, kemudian dengan alamatnya sendiri-sendiri. Kemudian nanti dari CPU akan dimasukkan dalam memori, kemudian nanti akan keluar masuk di dalam memori itu. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu komponen program. Misalnya di sini kita pakai C gitu ya. Kita punya integer total sama dengan 0. Nah, ini kan dia adalah variabel. Kemudian misalnya kita masuk ke fungsi utama in min. Nah, ini kan nanti dia adalah fungsi. Kemudian misalnya kita punya variabel lain, counter sama dengan 1. Ini juga variabel. Kemudian misalnya kita memerlukan bantuan struktur data seperti array, list. Ini semuanya adalah struktur data. Kemudian juga ada instruksi. Jadi misalnya di sini kalkulasi, kita menghitungnya total, dari total ditambah counter. Kemudian di sini ada pemanggilan repeat juga untuk melakukan print ke dalam konsol. Hasilnya berapa? Nah, ini kedua ini adalah instruksi. Nah, dari komponen-komponen ini kan nanti harus dikompil ya, harus dipindahkan ke dalam memori. Jadi nanti program ini dia posisinya ada di disk, kemudian nanti dia harus dimuat di dalam memori. Nah, nanti dia akan ditaruh pada suatu alamat tertentu. Nah, prosesnya akan seperti ini. Jadi misalnya teman-teman punya source file C dan lain sebagainya. Ini tadi codingnya in total berapa. Kemudian nanti masuk ke compiler. Jadi kayak mencari error. Kalau misalnya nggak ada, nanti akan disimpan file sebagai objek. Kemudian nanti dia akan menjadi objek modul. Nah, kemudian nanti masuk ke linkage editor. Jadi nanti dia akan menghasilkan versi yang sudah bisa dilinkkan dari program. Kemudian di load modul, program executable seperti itu. Kemudian nanti akan di load oleh loader dan nanti akan masuk ke dalam memori. Jadi dalam memori biasanya sudah ada operating system, kemudian nanti di sini ada beberapa proses, kemudian nanti di sini juga ada yang free. Nah, ketika proses mengambil atau merubah suatu variabel, sebenarnya kan nanti dia akan mengakses suatu alamat memori di mana variabel itu berada. Mungkin teman-teman juga ada pertanyaan, kenapa program harus di-load dulu ke memori sebelum dieksekusi oleh CPU? Karena memang CPU hanya bisa mengakses langsung ke dalam main memory dan register. Kalau misalnya kita mengakses ke dalam disk, itu akan terlalu lama. Nah, jadi nanti proses di dalam memori, dia akan punya space-nya sendiri. Jadi tadi misalnya OS gitu ya, biasanya dia di bagian rendah gitu, misalnya di 0 sampai 2560000. Kemudian di sini misalnya ada proses 1. Nah, ini akan menjadi
memory space dari proses 1. Kemudian misalnya di sini ada proses 2, dia dimulai dari 300040, kemudian dia akan berakhir sampai di 40940. Sebelum itu, nah, awal mulanya ini akan disebut dengan base awalnya. Kemudian di sini ada range-nya atau limit. Dia akan bernilai jangkauannya. Nah, ini nanti yang sebelah sini dia akan merupakan memory space dari proses 2. Jadi nanti setiap proses dia punya memory space, dia dikasih alamat gitu ya, base alamat awalnya, kemudian limit jangkauannya sampai ke berapa. Nah, ini nanti untuk mekanisme pengamanan, jadi supaya tidak sesuai nomor lain, tidak salah masuk alamat, jadi nanti ada proteksi menggunakan memory space. Jadi nanti kalau misalnya CPU dia mengenerate suatu address gitu ya, suatu alamat, ini akan dilakukan pengecekan dengan bantuan register base. Ini dicek apakah dia lebih dari atau sama dengan base-nya. Jika tidak, maka akan terjadi error. Berarti kan dia tidak sesuai dengan base-nya ya. Kemudian sini kita butuh bantuan register limit juga, menyimpan jangkauannya tadi. Apakah dia kurang dari limit? Jika ya, maka alamat itu bisa diakses di dalam memori. Jika tidak, maka juga akan terjadi error. Semisal nanti hubungannya dengan multiprocessing, maka juga akan terjadi context switch. Jadi nanti harus menyimpan state dari suatu proses, ke register gitu ya. Kemudian nanti dari suatu proses itu dari register ke main memory sebelum load konteks proses berikutnya dari main memory ke register. Nah, kemudian pengalamatannya seperti apa sih? Kalau kita biasanya sehari-hari punya patokan seperti ini, misalnya rumah Bapak A gitu ya, dia 3 rumah dari misalnya pos polisi gitu. Nah, ini kita punya patokan berapa rumah sih rumah Bapak A dari pos polisi. Nah, di sini juga ada yang seperti itu. Nanti kita punya acuannya apa, kemudian nanti sepanjang apa. Jadi karena tadi ada proteksi, maka nanti sistem akan membolehkan proses user berada di posisi manapun dari memori fisikal. Jadi nanti memori ini proses boleh di mana aja gitu ya, yang sudah dipakai OS selama dia masih free. Walaupun nanti alamat komputasi bisa berawal dari 0000 gitu ya. Ini tidak harus proses user berawal dari 0000. Jadi representasi ini bisa aja berbeda gitu ya. Sumber program biasanya akan bersifat simbolik. Jadi alamat simbolik. Jadi kayak tadi kita punya variabel gitu ya. Int sum sama dengan 0. Nah, ini nanti akan diikat, bind oleh compiler dari alamat simbolik ke alamat yang dapat dialokasikan ulang atau relocatable address. Jadi misalnya 14 bytes dari modul awal misalnya dari fungsi main. Nah, nanti linkage editor atau loader bergantian mengikat juga bind ini
dari recordable address ke alamat absolute. Jadi misalnya nanti diubah lagi menjadi alamat absolute. Alamat absolute 74014. Misalnya fungsi mainnya dimulai dari sini. Nah, pengingkatan data dan instruksi itu sebenarnya bisa dilakukan pada beberapa fase atau waktu. Jadi tadi kita punya sumber program. Nah, ini kemudian bisa kita pada saat dikompil gitu ya oleh compiler atau assembler. Nah, ini adalah waktu compile. Jadi kalau misalnya lokasi memori ketahui sebelumnya, alamat absolute bisa langsung di-generate. Kalau misalnya harus kompilasi ulang, maka bisa jadi dikarenakan ada perubahan lokasi awal. Kemudian di sini nanti jadi objek modul. Kemudian ke sini aja. Kemudian linkage editor. Kemudian kita load modul. Kemudian masuk ke loader. Kemudian menjadi in memory binary. Nah, dari linkage editor ini sampai loader ini adalah waktu load time. Jika lokasi memori tidak diketahui pada saat kompilasi, maka compiler membuat recordable address-nya. Jika alamat dimulainya berubah, maka perlu reload user code terhadap perubahan nilai tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu pada waktu eksekusi. Execution time. Jika proses dapat berpindah pada saat eksekusi dari segmen memori ke memori segmen yang lain, maka pengikatan atau bindingnya harus ditunda sampai runtime. Jadi nanti di sini akan memerlukan bantuan hardware. Nah, kemudian dari sini kita bisa punya dua macam alamat, yaitu alamat logical dan alamat physical. Nah, alamat yang di-generate oleh CPU ini adalah logical. Sedangkan alamat yang dilihat oleh memori yang telah dimasukkan ke dalam memori address register dari memori kemudian bersifat absolute. Ini sifat absolute. Jadi semua proses akan melihat nilai yang sama. Nah, ini yang disebut dengan physical address. Jadi nanti pada saat proses di CPU, pemetaan pada saat runtime dari alamat logical atau virtual ke alamat fisik dilakukan oleh hardware yang bernama Memory Management Unit. Jadi tadi CPU dia mengenerate gitu ya logical address. Jadi misalnya 346. Kemudian di sini ada relocation register. Misalnya dia bernilai 14000. Nah, ini MMU, Memory Management Unit. Nah, ini dimappingkan menjadi physical address. Nah, ini dijumlahkan dari 346 ditambah 14000. Jadi dia nanti alamatnya physical address-nya 14346. Nah, ini yang akan
dicari di memori. Jadi sebenarnya program user tidak pernah mengetahui alamat fisik sebenarnya, tapi dia akan membuat pointer ke lokasi tertentu. Jadi misalnya di sini lokasi 346. Kemudian simpan di memori, dimanipulasi, dan membandingkan alamat lainnya dengan angka 346 ini. Jadi sebelum bisa digunakan, kita harus memetakan dari logical address ke physical address. Range dari logical address ini dia akan dari 0 sampai maksimum. Kemudian kita petakan ke physical address, dia nilainya adalah base, atau misalnya di sini kita simbolkan dengan R, mulai dari 0 sampai base maksimum. Jadi program user gitu hanya bisa mengenerate logical address. Nah, kemudian seperti teman-teman ketahui, sebelum bisa berjalan suatu proses itu kan harus ada di memori. Tetapi kan ukuran memori ini terbatas. Sehingga proses yang bisa berjalan akan dibatasi dengan jumlah memori fisiknya. Jadi di sini ada satu solusi disebut dengan pemuatan dinamis atau dynamic loading. Nah, jadi di sini saya punya disk gitu ya. Rutin akan disimpan di dalam disk dalam format yang dapat dialokasikan ulang. Kemudian main program akan dimuat di dalam memori dan dilakukan eksekusi. Kemudian semisal di sini ada rutin yang memanggil rutin yang lain. Nah, ini dicek dulu apakah sudah ada di dalam memori atau tidak. Jika tidak ada, maka kita akan memanggil relocatable linking loader untuk memasukkan rutin ke dalam memori. Jadi rutin yang tadi dipanggil dimasukkan ke dalam memori. Nah, nanti dia akan memperbarui juga tabel alamat program. Kemudian nanti kontrolnya akan ada pada rutin yang baru saja di-load. Jadi contohnya misalnya kayak tadi ya, kita punya code seperti ini. In total sama dengan 0. Kemudian sini ada satu rutin, satu fungsi hitung. Parameternya A, integer A dan B. Kemudian sini nilai kembaliannya adalah penjumlahan dari A dan B. Kemudian di sini ada fungsi utama in-min. Sini memanggil untuk melakukan print. Kemudian dia memanggil fungsi hitung dengan parameter 2 angka 5 dan 10. Kemudian kita melakukan print hasilnya. Nah, pada saat load yang pertama kali kan min-nya yang dimasukkan ke dalam memori. Kemudian fungsi hitung ini masih ada di dalam disk. Jadi sudah ada di memori, yang fungsi hitungnya masih di disk. Kemudian di sini dia memanggil fungsi hitung. Maka
rutin hitung ini akan dimuat ke dalam memori. Nah, keuntungannya, jadi yang kita butuh gitu ya, rutin yang dipanggil hanya pada saat dia dibutuhkan. Jadi untuk rutin yang jarang dipanggil, misalnya kayak error handling, penanganan error, jadi nanti yang dimuat di dalam memori ini akan lebih kecil daripada ukuran program sesungguhnya. Jadi sistem operasi hanya menyediakan library rutin untuk mengimplementasikan dynamic loading ini atau pemuatan dinamis, sehingga user lah yang harus mendesain program untuk menggunakannya. Kemudian di sini ada konsep yang disebut dengan dynamic linking. Kita kembali ke gambar yang ini dulu. Jika kita menggunakan static linking, jadi nanti library dari sistem akan dikombinasikan oleh loader, sistem library. Nah, kemudian dikombinasikan akan menjadi binary image, sehingga nanti dia akan filenya akan besar. Kemudian kalau misalnya kita pakai dynamic linking, ini akan ditunda sampai waktunya eksekusi. Jadi di sini dynamically load system library. Maka kalau misalnya tanpa dynamic linking, setiap program tuh harus berisi kopian library di dalam executable image-nya. Jadi akan lebih banyak menghabiskan memori. Nah, kemudian karena tadi memori itu terbatas, bisa jadi kalau proses tidak akan cukup di dalam main memory. Nah, ini solusinya adalah swapping. Jadi seperti namanya swap, menukar. Jadi kita akan menukar sementara proses dari main memory ke dalam penyimpanan sementara. Jadi misalnya ini kita punya memori sudah dipakai untuk OS. Nah, di sini misalnya ada proses dikeluarkan. Proses dikeluarkan ini disebut dengan swap out. Jadi dikeluarkan sementara. Kemudian ada proses yang dimasukkan ke dalam memori. Ini yang disebut dengan swap in. Kemudian si backing store ini atau penyimpanan sementara ini dia harus ukurannya besar dan kecepatan aksesnya tinggi. Kecepatan akses tinggi. Nah, jadi proses swapping ini akan menukar sementara proses dari main memory ke penyimpanan sementara. Kemudian nanti dikembalikan ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Karena ada proses penukaran ini, maka nanti kita akan membutuhkan waktu transfer yang cukup besar. Karena bolak-balik ya, kita keluarkan, kemudian kita kembalikan. Kemudian kita akan membahas metode alokasi memori. Jadi kita ingin memanfaatkan memori seefisien mungkin, sebisa mungkin dipergunakan sebaik mungkin. Jadi bagaimana cara si sistem operasi
mengalokasikan memori ke proses-proses yang berjalan. Jadi di sini metodenya akan ada beberapa. Jadi yang pertama yang contiguous atau berurutan. Nah, yang berurutan ini nanti ada dua macam dari sudut pandang partisinya, single partition atau multiple partition. Nah, dari multiple partition ini juga ada dua macam model dari berdasarkan ukuran partisinya. Apakah tetap fixed size partition, apakah nanti berubah variable size partition. Kemudian untuk yang tidak berurutan atau non contiguous, ini ada dua juga, segmentasi dan batching. Nah, kita masuk yang pertama, yang contiguous. Jadi nanti suatu proses akan berada dalam satu bagian memori yang berurutan dan dengan bagian lain yang berisi proses berikutnya. Nah, ini berarti kan perlu adanya mekanisme untuk mencegah suatu proses mengakses memori yang bukan bagiannya. Jadi nanti di sini kita perlu bantuan register. Yang pertama relocation. Jadi ini isinya alamat fisik yang terendah. Kemudian limit. Ini yang berisi nilai jangkauan. Jadi untuk proteksi memori ya. Nah, ini sama seperti tadi, CPU akan mengenerate logical address. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan apakah kurang dari limit register. Jika tidak, maka error. Jika iya, maka di sini perlu bantuan relocation register. Alamat rendahnya tadi itu berapa, kemudian dijumlahkan di dalam MMU untuk menghasilkan alamat physical address. Nah, baru mengakses ke dalam memori. Kita masuk ke metode yang pertama. Jadi tadi dia contiguous, kemudian single partition. Nah, berarti memori hanya ada satu bagian, satu partisi. Jadi yang bisa masuk di dalam sini hanya ada satu proses, sehingga tidak ada konsep konkurensi dan tidak ada juga konsep paralel, karena hanya ada satu proses di dalam memori. Kemudian berikutnya yang juga contiguous, tetapi yang multiple partition. Kemudian kita masuk dulu yang ke fixed size.
Nah, jadi nanti memori akan dibagi beberapa partisi, partisi. Nah, ini ukurannya tetap. Jadi nanti nilai dari degree of multi-programming tergantung pada jumlah partisi. Nah, jadi misalnya di sini asumsikan semuanya di sini ada yang free gitu. Misalnya di sini ada yang free. Kemudian kita punya input queue untuk proses yang mau masuk gitu ya. Proses. Nah, ini proses akan dipilih dari input queue untuk dimasukkan ke dalam partisi yang kosong. Nah, jika nanti prosesnya selesai, berarti kan tadi ini dimasukkan, dia jadi isinya proses. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah selesai, terminasi, maka nanti dia jika nanti proses selesai atau terminate, maka nanti ada proses lain yang dipilih dari input queue untuk dimasukkan ke yang kosong. Jika ada sisa alokasi pada suatu yang free tadi, maka tidak dapat dipakai oleh proses lain. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, tidak ada yang memakai, maka dia akan dikembalikan menjadi free. Nah, jadi misalnya kita punya proses P1, P2, P3, P4, kemudian memori yang dipakai ini 25 MB, 20, 25, dan 20. Nah, dalam memori kita sudah dipakai untuk OS. Kemudian di sini misalnya ada partisi yang bisa dipakai. Hole 1 dia 25 MB, hole 2 dia 30 MB, hole 3 dia 25 MB, dan hole 4 dia 20 MB. Nah, ini kita bisa assign yang proses 1 ke hole 1, proses 2 ke hole 2, proses 3 ke hole 3, proses 4 ke hole 4. Nah, ini kebetulan semuanya tepat sama kecuali untuk proses 2. Dia ada sisa 10 MB. Nah, ini sisa dari partisi ini tidak bisa dipakai untuk proses yang lain. Kemudian kita masuk ke berikutnya yang contiguous juga. Kemudian yang multiple partition, tapi ukurannya dapat berubah. Variable size partition. Nah, jadi nanti di skema ini sistem operasi akan menyimpan tabel yang berisi bagian memori mana yang tersedia dan yang telah sudah terisi. Jadi tadi ada yang disebut dengan hole atau lubang gitu ya. Nah, ini bagian memori yang tersedia. Jadi nanti pada awalnya hole ini hanya ada satu, kemudian nanti digunakan oleh proses user. Nah, nanti di dalam memori ukuran hole ini bisa bervariasi. Jadi misalnya kita punya input queue, kemudian di sini kita ada memori. Nah, ini dalam input queue
bisa jadi nanti ada algoritma penjadwalannya. Jadi misalnya dipakai oleh proses, kemudian dialokasikan, dan seterusnya. Dan semisal nanti di proses yang ini dia ternyata sangat besar, memerlukan memori yang besar, dan blok di sini tidak cukup. Nah, jadi di sini ada dua opsi. OS dapat menunggu, atau misalnya dia bisa memilih proses yang cukup. Jadi nanti jika hole-nya terlalu besar akan dipecah menjadi dua, jadi diisi oleh proses, sisanya akan dikembalikan. Kalau misalnya nanti di sini sudah sama-sama dikembalikan gitu ya, memori gini, di sini ada hole 1 dan ini ada hole baru, maka ini bisa menjadi satu hole yang lebih besar. Jadi pada awalnya di sini ada hole yang sangat besar, kemudian nanti ada proses masuk, kemudian nanti satu dipakai, kemudian sisanya akan dikembalikan. Semisal kita punya contoh kasus seperti ini, kita punya banyak proses 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini waktu masuknya, kemudian lama eksekusi, kemudian di sini memori yang dibutuhkan. Jadi semisal nih berurutan masuknya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian lama eksekusinya yang proses 1 5, proses 2 3, 2 7 dan 6. Kemudian memori yang dibutuhkan proses 1 25, 20 mega, 40 dan 15. Nah, ini misal inisialisasinya di sini sudah dipakai oleh OS dan ada hole 100 mega. Ini bisa kita cari dulu waktu selesai. Jadi nanti proses 1 dia akan selesai di 5, 2 di 4, 3 di 4, 4 di 10, 5 di 10. Nah, pada saat T0 memori T0 sudah dipakai oleh OS, proses 1 masuk. P1 dia 25 mega. Sehingga di sini ada free 75 mega. Kemudian masuk pada saat T1 S, sebelumnya sudah ada proses 1 belum selesai eksekusi 25 mega. Pada saat waktu T1 masuk proses 2 ukurannya 20 mega, sehingga tersedia hole sisanya 55 mega. Kemudian pada saat T2 sudah dipakai OS, sudah dipakai P1, sudah dipakai P2. Pada saat T2 masuk P3 15 mega, berarti sisanya 40 mega. Belum ada yang selesai juga. Kemudian pada saat T3 OS, P1, P2, P3. Pada saat T3 masuk P4 dengan besarnya 40 mega. Kita masih punya
Berarti ini pas untuk P4 dan tidak ada sisa. Kemudian pada saat T4 kedua proses ini selesai, jadi dibebaskan. Jadi masih ada OS, masih ada P1, P2 dan P3 selesai. Nah, dijumlahkan ini 35 mega. Berarti di sini ada 35 mega. Kemudian masih ada P4. Nah, pada saat T4 juga masuk P5 dengan ukuran 15. Dia bisa dialokasikan ke sini. Jadi nanti OS P1, kemudian di sini P5, sisa 20 mega, kemudian P4. Kemudian pada saat T5 proses 1 selesai, maka dia akan mengembalikan sehingga step akhirnya akan seperti ini. Sudah dipakai OS, kemudian dari P1 dikembalikan 25 mega, kemudian di sini ada P5, ada sisa 20 mega, dan di sini ada P4. Nah, kemudian semisal nanti kita punya proses sebanyak N, kemudian kita punya list daftar whole yang tersedia. Nah, ini ada metode bagaimana kita bisa memasukkan proses banyak N ini ke dalam daftar whole yang tersedia. Jadi nanti di sini ada beberapa strategi. Yang pertama first fit, kemudian best fit, kemudian worst fit. Jadi ini dynamic storage allocation. Kita bahas yang pertama, first fit. Seperti namanya, kita alokasikan ke hole pertama. Hole pertama yang cukup. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai ketemu hole yang cukup, nanti proses berikutnya mau mencari hole itu bisa dari awal atau bisa dari terakhir ketemu yang first fit tadi. Kemudian yang best fit ini akan dialokasikan ke hole yang terkecil, lubang terkecil yang cukup juga. Jadi nanti kita akan mencari ke seluruh daftar kecuali daftarnya sudah diurutkan berdasarkan ukurannya. Kemudian ada worst fit, dia akan dimasukkan ke hole yang terbesar. Jadi nanti sisa hole akan besar juga. Sisa hole akan besar juga, sedangkan untuk yang best fit, sisa hole ini akan kecil. Nah, kalau misalnya sisa hole-nya ini besar, maka bisa akan dipergunakan untuk proses lain daripada yang sisa hole yang best fit maupun first fit. Jadi semisal kita punya proses 6, dia besarnya 10 mega, kemudian di dalam OS, di dalam memori sudah ada OS, kemudian di sini ada hole yang pertama 25 mega, kemudian ada dipakai oleh P5 15 mega, kemudian di sini ada hole lagi, hole 2 15 mega, kemudian di sini ada P4 40 mega, dan di sini ada hole lagi 30 mega. Jika kita pakai metode yang pertama yaitu first fit, maka nanti dia akan dialokasikan pada lubang pertama yang cukup, first fit. Nah, kemudian untuk best fit kita mencari dengan sisa yang paling kecil. Kita cari sisanya terlebih dahulu. Sisanya di sini
15. Kemudian di sini sisanya 5 mega. Kemudian di hole terakhir sisanya 20 mega. Maka untuk first fit si P6 akan dialokasikan dengan sisa terkecil, yaitu hole 2 test fit. Kemudian untuk worst fit kita akan mencari sisa hole yang paling besar, kita akan mencari hole yang terbesar. Ini dia akan masuk ke sini, worst fit. Dari beberapa simulasi menunjukkan bahwa first fit dan best fit lebih baik daripada worst fit jika kita membandingkannya di dalam penggunaan storage. Tetapi kalau first fit seperti teman-teman lihat, dia akan cenderung lebih cepat. Berikutnya kita akan membahas tentang fragmentasi. Jadi di sini ada suatu kondisi disebut dengan fragmentasi eksternal. Jadi apabila total memori yang tidak terpakai cukup untuk dialokasikan untuk suatu proses, namun tidak dapat dialokasikan karena posisi bagian memorinya tidak berurutan. Jadi ini biasanya terjadi pada saat teman-teman memakai first fit atau best fit. Contohnya seperti ini, semisal di memorinya teman-teman sudah terpakai untuk OS, kemudian di sini ada hole 25 mega, kemudian dipakai proses 15 mega, kemudian ada hole lagi 15 mega. Maka total dari sini adalah 40 mega. Semisal ada proses 6, dia besarnya 30 mega. Sebenarnya ini cukup, tetapi tidak bisa dialokasikan. Tidak bisa dialokasikan karena posisi dari hole tidak berurutan. Jadi solusinya bisa menggunakan compaction. Jadi kita akan menggeser masing-masing proses, masing-masing lokasi dari proses ke salah satu ujung memori. Jadi misal di sini ada P4 gitu, 20 mega. Nah, ini kita geser proses 5 ke bawah atau ke atas. Jadi kita akan memojokkan ke salah satu ujungnya. Jadi misalnya OS-nya di bagian rendah, kemudian di sini ada hole, kemudian kita lakukan compaction untuk proses 5 dan 4. Jadi di ujung salah satu memori. Kemudian masalah kedua adalah internal fragmentation. Jadi suatu kondisi di mana setelah kita mengalokasikan suatu proses, sisanya sangat kecil sekali kalau kita mau mengalokasikan ke proses yang lain. Jadi semisal di sini ada OS gitu ya. Kemudian di sini ada hole 30 mega. Kemudian ada proses 7 yang besarnya 29 mega. Nah, ini bisa dialokasikan, namun ada sisa yang sangat kecil, yaitu 1 mega. Yang mana terlalu kecil, semisal kita mau memberikan ke proses yang lain. Kemudian kita masuk ke metode alokasi berikutnya. Metode alokasi non-integers yang tidak berurutan yang bernama segmentasi. Jadi kalau teman-teman melakukan programming atau melakukan pembuatan suatu program, hampir sebagian besar programmer itu membayangkan memori sebagai kumpulan segmen. Jadi punya beberapa segmen dengan ukuran bervariasi. Jadi programmer tidak memperdulikan di mana letak masing-masing struktur data, variabel maupun fungsi. Nah, jadi ini konsep yang didukung oleh segmentasi.
Jadi ini salah satu skema manajemen memori seperti yang dibayangkan oleh programmer, di mana setiap segmennya tidak harus berurutan. Jadi semisal kita punya suatu code seperti ini, ada variabel. Nah, ini dimasukkan ke satu segmen. Kemudian misalnya kita punya suatu fungsi hitung, parameternya A dan B, kemudian kembaliannya adalah penjumlahan dari dua parameter tersebut. Nah, ini kita masukkan ke segmen yang lain. Kemudian kita punya fungsi utama min. Ini ada variabel hasil yang mana dari fungsi hitung ini dia di segmen yang lain. Kemudian parameternya. Kemudian di sini kita ada suatu fungsi untuk melakukan print. Nah, ini juga di segmen yang lain. Nah, jadi mainnya dia akan punya segmen sendiri, kemudian fungsi hitung dia segmen sendiri, kemudian misalnya kita memanggil suatu fungsi juga, dia dibedakan segmennya. Nah, ketika kita petakan di dalam physical memory, ini tidak harus berurutan. Jadi semisal OS biasanya memang di alamat yang rendah. Kemudian di sini misalnya kita punya segmen 1, dia antara 100 sampai 130, kemudian kosong, kemudian ada segmen 2, dia 150 sampai 170, kemudian kosong sampai 200, kemudian di sini ada segmen 3 dan segmen 4. Ini 200 sampai 250, 240 sampai 250. Nah, di sini ada base atau alamat terendahnya. Jadi segmen 1 ini akan menjadi base. Kemudian limit atau jangkauan. Jadi jangkauannya dari segmen 1 adalah 30. Limit. Nah, kemudian di sini bisa kita petakan yang disebut dengan tabel segmen atau segmen table. Jadi di sini teman-teman memetakan segmen 1, base-nya berapa, limitnya berapa. Jadi dari gambar tadi, segmen tabelnya bisa kita gambarkan seperti ini. Segmen, kemudian base, kemudian limit. Tadi kita punya 4 segmen, 1, 2, 3, 4. Segmen 1 100 sampai 130. Berarti base-nya 100, limitnya 30. Kemudian yang 2 150 sampai 170. 150 170 berarti 20. Kemudian segmen 3 200 dan 40. Kemudian segmen 4 240 sampai 250, berarti limitnya 10. Nah, ketika CPU mengenerate alamat logical address, ini sebenarnya dia akan mengenerate dua hal. Yang pertama segmennya, kemudian offset. Segmen, S-nya segmen,
D-nya adalah offset. Jadi misalnya contohnya variabel hasil gitu ya, disimpan di segmen 3 offset 20, berarti 3 20 variabel hasil. Nah, kemudian dari offset ini, dari page table ini, kita cek ke segmen tabelnya. Jadi posisinya 3 ini, segmen 3, dia punya limit berapa, punya base berapa. Jadi kita melakukan pengecekan ke sini. Kemudian kita cek juga dari offsetnya. Jadi di sini D itu dilakukan pengecekan dulu apakah kurang dari limit dari segmen. Jadi di sini kita punya 20, kita cek apakah kurang dari 40. Benar. Maka kita bisa melakukan pemetaan ke alamat fisikal dengan menjumlahkan base ditambah dengan offset. Jadi di sini 200 tambah 20, maka nanti bisa kita petakan ke alamat di 220. Nah, ini kalau misalnya nanti offset yang kita dapat dari CPU kurang lebih besar daripada 40, maka nanti akan ke trap error karena melebihi limit. Kemudian kita masuk ke metode non-contiguous yang kedua, non-contiguous yang dinamakan dengan paging. Nah, jadi nanti di physical memory itu akan dibagi beberapa bagian dengan ukuran yang sama. Jadi di sini physical memory dibagi dengan beberapa bagian yang sama, disebut dengan frame. Nah, nanti tiap-tiap bagian ini dia akan punya indeksnya. Jadi frame ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya sampai 7. Jadi kita punya 8 bagian. Nah, kemudian logical memory kita, logical memory ini juga dibagi beberapa bagian dengan ukuran sama juga, disebut dengan page. Jadi sini kita punya page 0, page 1, page 2, dan page 3. Ketika dilakukan eksekusi proses, page akan dimuat ke dalam frame. Jadi ini sudah tersedia, bisa dimasukkan dalam situ, entah itu dari file system atau dari backing store. Jadi nanti di backing store-nya juga akan dibagi menjadi blok dengan ukuran sebesar frame. Jadi semisal di sini ukuran frame maupun page sama, dia akan besarnya 4 bytes. Kemudian di sini physical memory kita ukurannya akan menjadi 32 bytes. Ini kosong, mulai dari 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 sampai ke 2. Nah, kemudian semisal kita masukkan dari page ke dalam frame-nya seperti ini, page 0 ada di frame 1. Kemudian page 2 ada di frame 3. Kemudian page 1 ada di frame 4. Kemudian page 3 ada di frame 7. Nah, ini bisa kita buat pemetaannya. Page disimpan di frame yang mana? Ini yang disebut dengan page table. Jadi nanti di sini ada indeks
1, 2, 3. Ini menandakan page-nya. Kemudian angka di dalam page table ini adalah frame-nya. Jadi ini page 0 ada di frame 1. Kemudian page 1 ada di frame 4. Page 2 ada di frame 3 dan page 3 ada di frame 7. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau dipetakan, kita bisa melihat dari page table-nya. Semisal kita punya contoh kasus seperti ini. Jadi ini ada physical memory 28 bytes, kemudian ukuran page dan frame sama-sama 4 bytes. Kemudian kita akan menyimpan satu karakter besarnya adalah 1 byte. Misal di logical address kita punya 3 page. Di sini page, di sini offset, di sini data. Nah, ini page 0 semua, 1, 2, 3, 4, page 1 semua. Kemudian page 2. Nah, ini nilai offsetnya berbeda-beda. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Kemudian di sini data yang diisi misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ini akan berada di page 0. Yang ini akan menjadi di page 1, page 0, page 1, dan ini di page 2. Kemudian di dalam physicalnya, di sini ada misalnya 7 buah frame, 4, 5, 6. Nah, ini nomor frame number. Kemudian di ukurannya 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Nah, kemudian misalnya kita petakan page 0-nya ada. Page 0 akan berada di frame 1. Kemudian page 1-nya ada di frame 4. Kemudian page 2 ada di frame 3. Sehingga kita bisa membuat page table. Kita petakan. Di sini page, sini base-nya, alamat terendahnya, page 1, 2, page 0, 1, 2. Nah, base-nya buat page 0 dia ada di 4. Kemudian yang 1 dia ada di 16. Kemudian yang 2 ada di 12. Nah, semisal kita mau mencari alamat logika dari huruf C. Nah, ini dia di page 0 dengan urutan indeks kedua. Jadi bisa direpresentasikan dengan nomor page, kemudian offset. Kemudian di sini berarti dia page ke 0 dan offset yang kedua. Nah, kemudian dari page ini kita sudah tahu, dari page table kita sudah tahu alamat terendah dari masing-masing frame numbernya. Jadi kita bisa melakukan pemetaan untuk ke physical memory. Nah, huruf C dia ada di page 0. Base-nya adalah 4. Kemudian offsetnya adalah 2. Maka nanti alamat physicalnya adalah 6. Kita jumlahkan.
Nah, di sini bisa kita bayangkan kelebihan dari metode paging ini adalah tidak ada fragmentasi eksternal karena ukuran framenya sama, tetapi bisa memungkinkan terjadi fragmentasi internal. Jadi semisal kita punya ukuran framenya sekitar 2048 bytes, kemudian misalnya ada proses dia hanya memakai 1086 bytes. Nah, maka di sini ada sisa sebesar 962 bytes. Nah, solusinya kita bisa membuat ukuran page sangat kecil. Ketika kita memakai page, maka kita membutuhkan page table, yang mana page table ini membutuhkan perangkat keras untuk implementasinya. Jadi di sini dukungan perangkat keras untuk paging. Perangkat keras untuk paging. Nah, di sini ada 3 macam implementasi. Yang pertama menggunakan register. Yang kedua adalah page table based register. Dan yang ketiga adalah translation look ahead buffer. Kita mulai dari yang register. Jadi ini adalah cara paling sederhana. Cara paling sederhana kita bisa mengimplementasikan page table. Jadi kita ada punya register khusus, tetapi kita hanya bisa menyimpan jumlah baris yang tidak terlalu besar. Tapi pada kenyataannya pada saat ini di komputer itu kan pengalamannya akan sangat besar, jadi tidak memungkinkan kita menyimpan di dalam register. Maka kita bisa punya suatu register yang disebut dengan page table based register atau PTBR. Jadi kita punya suatu register PTBR. Nah, ini nanti dia akan menunjukkan suatu lokasi di memori. Nah, si PTBR ini akan menunjukkan lokasi suatu memori di mana lokasi dari page table. Nah, nanti ketika ada pergantian page table, kita hanya perlu mengganti register ini. Tetapi ada masalah kalau misalnya page table-nya akan terkena swapping. Kemudian kekurangan dari PTBR ini juga kita membutuhkan 2 kali akses ketika ingin sampai kepada suatu lokasi memori. Dari PTBR ke page table, dari page table baru kita mengakses suatu alamat memori. Di sini kelemahan ketika kita menggunakan PTBR adalah page table juga bisa terkena proses swapping. Maka solusinya adalah menggunakan perangkat keras untuk mencari data yang disebut dengan translation look ahead buffer atau yang bisa disingkat dengan TLB. Nah, di dalam TLB atau translation look ahead buffer, dia akan berisi page number dan frame number. Jadi berisi key dan value-nya. Isi dari TLB ini tidak terlalu besar, hanya bisa antara 32 sampai 1024 baris. Jadi hanya menyimpan beberapa informasi dari page table, dan yang tidak disimpan di TLB akan disimpan di dalam memori. Jadi sama CPU akan menghasilkan alamat logical yang terdiri dari page, stand, dan offset, logical address,
Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan ke TLB. Apakah ada atau tidak? Jika ditemukan, ini yang disebut dengan TLB hit. Ini bisa kita lakukan pemetaan ke physical address-nya. Jadi kita tahu frame-nya, offset-nya berapa, kemudian melakukan pembacaan di dalam physical memory. Nah, tetapi semisal kita tidak menemukan page dalam TLB, ini yang disebut dengan TLB miss. Jadi nanti kita cari di dalam page table yang ada di memori. Kemudian kita tahu di sini page yang keberapa, di sini nanti kita dapatkan frame-nya. Kemudian baru kita melakukan transaksi ke physical address-nya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan entry yang baru ke dalam TLB. Nah, bisa saja TLB ini penuh. Maka kita memilih entry yang sudah tersimpan untuk diganti. Jadi bisa dengan cara list recently used atau menggunakan round robin yang secara random. Round robin. Kemudian kita perlu melakukan proteksi di dalam paging. Proteksi pada paging. Jadi kita akan menambahkan 1 bit di dalam setiap isi dari page table, setiap entry-nya yang disebut dengan valid invalid bit. Jadi ketika dia bernilai valid, maka page ada pada ruang alamat logika. Dan kebalikannya, kalau invalid ini berarti dia tidak ada di ruang alamat logika. Jadi nanti akan diberikan satu tambahan bit ini untuk menentukan ada atau tidaknya dia di dalam ruang alamat logika dari suatu proses. Semisal kita punya sistem dengan ruang alamat 14 bit, jadi dari 0 sampai 16383. Kemudian kita punya suatu proses. Nah, ini dia menggunakan alamat dari 0 sampai 10468. Nah, kemudian kita punya membagi dengan ukuran page 2 KB atau 2048. Jadi nanti kita akan memerlukan 5 page. Page 0, 1, 2, 3, 4. Kita membutuhkan sampai indeks kelima. Kemudian di sini kita bisa akan memetakan ke dalam valid invalid bit. Jadi di dalam page table di sini ada indeks dari page 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini adalah frame number. Kemudian ada tambahan 1 valid invalid bit. Nah, ini ketika kita melihat page 0, dia ada, berarti di sini dia valid. 1 dia ada, dia valid. 2, 3, 4, 5, dia valid. Kemudian ketika kita melihat page 6, ini dia tidak ada, sehingga nilai dari valid invalid bit akan bernilai invalid untuk 6 dan 7. Karena dia sudah melakukan percobaan mereferensi page yang invalid.
Kemudian kita akan membicarakan keuntungan ketika kita menggunakan patching. Jadi di sini memungkinkan kode yang sama akan dibagi patch-nya antar beberapa proses. Jadi ini disebut dengan shared patch. Semisal kita punya suatu text editor, ini kodenya sendiri dia biasanya 150 KB. Kemudian datanya yang akan digunakan sebesar 50 KB. Nah, semisal kita tidak melakukan shared patch, maka masing-masing proses akan mempunyai kopian. Jadi total di sini ada 200 KB. Misal kita punya 3 proses gitu ya, berarti kita membutuhkan 600. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melakukan sharing patch ini, kodenya hanya ada satu. Jadi hanya perlu 150 KB. Kemudian data yang kita perlukan untuk 3 proses 50 kali 3. Jadi di sini 150 kita tambahkan 150. Jadi kita hanya membutuhkan 300 KB. Struktur tabel yang telah kita diskusikan itu tidak cocok dengan pengamatan memori modern. Jadi untuk komputer 32 bit ya, ini akan mendukung pengamatan sampai dengan 4 GB atau 2 pangkat 32. Jika ukuran page 4 KB atau 2 pangkat 12, maka pengalamatan yang diperlukan atau entry akan sebesar 2 pangkat 32 dibagi 2 pangkat 12, maka hasilnya adalah 2 pangkat 20 atau sekitar 1 juta entry. 1 juta entry. Ini jika kita menggunakan tabel secara linear, maka tidak akan cocok pada struktur page table. Jadi kita perlu melakukan perubahan struktur page table. Jadi di sini ada 3 macam. Yang pertama hierarchical atau berjenjang. Kemudian menggunakan hash page table. Dan nanti yang ketiga adalah inverted page table. Nah, di dalam hierarchical paging atau beberapa jenjang, jadi kita mempunyai beberapa page table dan disusun secara berjenjang. Jadi alamat page luar akan muncul pada page table berikutnya. Semisal kita punya 2 jenjang, jadi nanti alamat logicalnya seperti ini, P1, P2, di sini offset. Nah, ini P1 akan menunjukkan ke outer page table, misalnya 10, kemudian P2 juga 10, offsetnya 12. Nah, P1 akan menunjuk pada outer page table. Jadi ini sepanjang P1 menunjuk satu sel, kemudian di sini akan menunjuk ke page dari page table, jadi berjenjang. Ini sepanjang P2, kemudian nanti dia muncul kemana lagi. Ini baru bisa kita petakan berdasarkan offsetnya. Baru kita bisa mendapatkan physical address-nya. Kemudian yang kedua, hash page table. Biasanya ini digunakan ketika ruang alamat lebih dari 32 bit. Jadi hashnya ini akan memberikan nilai page number virtual. Page table sendiri adalah struktur data yang dapat memetakan
dari keys ke value, kunci ke nilai. Jadi dimulai dari CPU menghasilkan logical address, page, offset, kemudian nilai page ini dimasukkan ke fungsi hash function. Ini akan memberikan suatu nilai yang akan merujuk pada suatu sel di hash table. Misalnya untuk di sini, ini hash table. Nah, kemudian di dalam hash table ini dia terdapat linked list. Linked list yang terdiri dari page dan frame-nya. Di sini misalnya ada Q, kemudian di sini S, kemudian ini menunjuk pada berikutnya, list berikutnya. Di sini P, di sini R, misalnya menunjuk lagi dan seterusnya karena dia linked list. Nah, di sini dilakukan pencarian nilai mana yang sesuai dengan page yang kita masukkan. Oke, di sini nilainya P, di sini Q, bukan, berarti sini P. Maka kita mendapatkan nilai frame R. Nah, nilai frame R ini, kemudian kita punya offset D, sudah kita punya dari sini. Nah, baru dari sini bisa kita petakan menjadi physical address. Kemudian terakhir, inverted page table. Jadi nanti strukturnya akan ditambahkan indeks menggunakan proses ID. Maka alamat lakukannya akan berbentuk seperti ini. Proses ID atau PID, kemudian page number, kemudian nilai offset. Jadi dimulai dari CPU menghasilkan alamat vertikal. Di sini ada 3, PID, page number, dan offset. Kemudian dari PID ini dilakukan pencarian di page table. Dilakukan pencarian sampai ketemu proses ID yang dimaksud, kemudian page yang dimaksud. Ini kita mendapatkan frame ke I. Dilihat dari panjangnya di sini. Kemudian dari sini bisa kita petakan ke physical address-nya berdasarkan frame-nya dan kemudian offset-nya. Ini kita mendapatkan physical address untuk mengakses suatu area di physical memory.